Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah cuaca yang kurang bersahabat, tapi kita merindukan untuk hadir di tempat ini, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dan di gereja Betania Reborn Church. I glorify. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Yesus Tuhan. Mari bersama kita akan dudukkan hati kita akan bersama-sama berdoa. Sungguh kami mengasihi Tuhan Yesus. Sungguh kami mengasihi Engkau Bapa di sorga. Hingga sampai dengan malam hari ini, Kau izinkan kami dengan sehat boleh hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melawat kami. Kuasa Roh Kudus akan memulihkan, menyembuhkan, memberi kekuatan bagi hidup kami. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, meninggikan nama-Mu, memuji nama-Mu Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan amin. Mari kita masuk lebih dalam menyembah Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu, oh, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari bersama-sama katakan terima kasih Yesus. Sucikan dan kuduskan hati ini. Sucikan Tuhan. Haleluya. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Mari bersama tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau
Haleluya, besar kuasa-Mu, terima kasih. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Mari sembah, mari tinggikan Yesus. Kami memandang wajah-Mu dalam kekudusan-Mu Tuhan. Tiada Kau tolak kami, tiada Kau tolak kami Yesus. Menghadap-Mu, menghadap-Mu Yesus. Haleluya. Bawalah kerinduan-Mu, bawalah kerinduan-Mu bagi Yesus Tuhan. Seralama karalama rara, haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang merindukan Tuhan, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Rasakan pujian. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, tiada lain seperti Engkau, ya Allahku. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Haleluya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sedia
Mari jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri bersama. Ku nantikan, haleluya, janji Allah dinapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu, haleluya, katakan bagi kemuliaannya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin. Oh, Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi katakan, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaannya yang ku yakin. Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Mari bersama. Seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, keluarkan suaramu yang terbaik bagi Yesus. Mari sembah Yesus, sebab Dia sediakan yang terbaik, sebab Dia sediakan kerjakan sesuai firman-Nya. Tak pernah Dia tinggalkan kita. Oh, percayalah, percayalah. Panggil nama Yesus, panggil namanya yang berkuasa. Apapun keadaanmu saat ini, apapun keadaanmu, selalu yang terbaik, selalu yang terbaik Dia sediakan bagimu, bagiku. Sebab Dia Raja kita berdaulat. Oh, haleluya. Terima kasih Kau sentuh hati kami Bapa. Lakukan setiap kehendak-Mu, senangkan hati-Mu, biar yang terbaik
sentuh hati kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yang bersyukur boleh mengangkat tangan kita bersama di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Katakan, Bapa, Bapa, oh, sentuh hati kami, ubah hidup kami. Terima kasih Yesus. Emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai terima kasih Yesus yang tiada pernah berhenti. Mari bersama, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai katakan emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari jemaat Tuhan boleh katakan dengan sungguh-sungguh, Bapa, rasakan pujian ini bagi saudara. Jadi yang baik. Kita boleh angkat tangan kita di hadapan Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Yesus.
yang selalu memberi. Terima kasih. Bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari bersama, haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Mari sama katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Haleluya. Terima kasih. Tidak ada orang seperti Engkau ya Tuhan. Itulah sebabnya kami bangga memiliki Engkau. Kami bangga bersama Yesus. Kami bangga hidup di dalam Kristus. Ada kekuatan yang melawat kami. Ada sesuatu yang menopang hidup kami. Sehingga kami tidak lagi goyah. Sehingga kami tidak lagi jatuh oleh segala percobaan yang ada. Karena Engkau Tuhan yang selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini berbicaralah bagi kami.
Urapi kami semua, tuntun kami dengan firman-Mu. Berikan kami hikmat, pengetahuan, pengertian yang baru. Roh Kudus ajar kami untuk kami boleh memahami dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, shalom. Lemes saudara, kademen mungkin ya, hujan. Shalom. Ada sukacita malam hari ini. Luar biasa sekali ada di tempat ini. Saya percaya ini bukan ibadah biasa, tetapi KKR-nya Tuhan. Amin. Percayalah hari ini, malam ini, Yesus ada di tengah-tengah saudara. Amin. Siapa yang sakit pasti disembuhkan. Yang punya masalah Tuhan angkat masalahmu. Yang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan bagi engkau. Setiap firman yang ditaburkan tidak pernah sia-sia, tetapi memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menolong saudara. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini saya diberi tema atau judul khotbah adalah kasih karunia memberi. Sepanjang bulan Juni berbicara tentang kasih karunia memberi. Pada waktu saya diberi tema ini hari Jumat kemarin, saya sedikit berpikir, apa yang dimaksud dengan kasih karunia memberi, saudara? Kasih karunia memberi itu tidak sama dengan karunia memberi. Saudara. Jadi kasih karunia itu adalah satu pemberian grace, hadiah, saudara. Saya berpikir mulailah. Akhirnya saya Jumat itu mulai berdoa. Tuhan, apa yang dimaksud dengan kasih karunia memberi? Ternyata saudara kasih Tuhan, saya mendapatkan sesuatu, yaitu kasih karunia memberi itu adalah sesuatu yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan memampukannya. Amin. Jadi ada orang yang enggak mampu memberi, saudara. Ada enggak? Ada. Orang yang medit, orang kikir, ya. Itu dia yang mau memberi sesuatu, wabot yang minta ampun. Ya. Mau melepaskan sesuatu susah sekali. Saudara, kalau sudah saudara diberkati Tuhan atau saudara dikasih sesuatu sama orang lain, apa yang saudara ucapkan? Terima kasih, begitu ya. Ternyata terima kasih itu bukan cuma terima kasih, saudara. Terima kasih itu artinya begini, terima kasih. Bukan terima mandek. Halo? Tapi banyak orang Kristen yang terima, ya bukan saya yang ngomong, saudara sendiri. Jadi terima kasih itu terima kasih. Jadi habis diterima, memberi. Katakan amin. Kasih karunia kita menerima dari Tuhan, kemudian kita memberi. Diberi kemampuan untuk memberi. Di mana waktu itu kita tidak mampu, Tuhan memberikan kemampuan. Sehingga kita bisa memberi. Mari kita belajar dari satu jemaat yang luar biasa. Saudara, kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ke-5. Yang sudah ketemu katakan amin. Masih 2 orang. Padahal di sini ada 2.000 orang, saudara. Haleluya. 2 Korintus pasal yang 8 ayat yang pertama sampai dengan ke-5. Saya bacakan demikian firman Tuhan dikatakan, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sampai di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini Paulus memuji jemaat Makedonia.
karena kasih karunia mereka yang berkelimpahan. Konteks daripada bacaan yang barusan kita baca dan dengar, saudara yang kasih Tuhan, konteks ini adalah mereka mengumpulkan dana untuk membantu gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem pada waktu itu, yang sedang mengalami aniaya. Mereka mengalami aniaya, mengalami penderitaan. Kemudian Paulus mengajak semua jemaat, saudara, untuk mengumpulkan dana untuk membantu mereka. Pertama-tama, jemaat Korintus yang luar biasa. Mereka bersemangat karena orangnya kaya-kaya, karena orangnya sangat punya, saudara. Orangnya berkecukupan. Mereka antusias, luar biasa. Mereka kumpulkan dana. Tetapi dalam perjalanannya, dapat setengah perjalanan, mereka stop. Tidak lanjut. Kemudian jemaat Makedonia ini mendengar hal itu, kemudian mereka melakukan satu gerakan. Saudara. Satu gerakan yang di luar dugaan. Oleh sebab itu, jemaat ini menjadi satu percontohan. Menjadi satu kebanggaan bagi seorang Paulus. Dan disampaikan kepada jemaat di Korintus waktu itu. Dan dikatakan tadi di ayat yang pertama, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus. Saudara yang kasih Tuhan, dia mau memberitahukan kegerakan yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia begitu luar biasa. Saudara tahu keadaan jemaat di Makedonia? Jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang tidak berkelebihan. Jemaat di Makedonia bukan jemaat yang yang kaya raya, bukan, saudara. Tetapi jemaat Makedonia adalah jemaat yang sangat miskin. Ayat yang kedua dikatakan demikian. Selagi dicobai dengan berat, perhatikan, dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka dikatakan apa? Sangat miskin, namun mereka kaya akan kemurahan. Wah, inilah keadaan jemaat Makedonia. Dia orang yang mendapatkan tekanan, jemaat yang mendapatkan aniaya, penderitaan yang sangat berat, Alkitab mengatakan seperti itu, ya. Tetapi dikatakan ada sukacita yang meluap. Luar biasa, saudara kasih Tuhan. Mereka mengalami penderitaan. Kenapa mengalami penderitaan? Karena mereka menderita karena iman kepada Kristus. Mereka mendapatkan aniaya, mereka mendapatkan tekanan, sehingga perekonomian mereka mengalami kemerosotan, dan akhirnya mereka semua menjadi orang yang miskin. Tetapi Alkitab mengatakan, meskipun mereka miskin, tetapi kaya melimpah dengan kemurahan. Wow. Saudara, tetapi saya mau katakan, dalam kondisi seperti itu, dia tetap bisa menjadi berkat. Dia tetap bisa menabur. Dia tetap bisa memberi, saudara. Wah, luar biasa. Oleh sebab itu, saudara dikasih Tuhan, Paulus menceritakan bagaimana kehidupan daripada jemaat Makedonia ini. Yang pertama, kehidupan mereka, yaitu di ayat yang pertama dan kedua dikatakan tadi, saudara-saudara, kami hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wah, saudara dikasih Tuhan, keadaan atau kehidupan jemaat di Makedonia yang pertama, yaitu dia tidak terpengaruh dengan keadaan. Dia tidak terpengaruh dengan situasi keadaan hari itu. Keadaannya dia meskipun miskin, keadaannya dia meskipun mengalami tekanan, dia tidak peduli akan hal itu. Dia tetap mau memberi, dia mau tetap menjadi berkat. Saudara,
sesuatu yang luar biasa. Secara manusia dia tidak akan pernah mampu untuk memberi, saudara. Secara manusia. Coba saudara perhatikan. Kalau kita punya banyak masalah, ya, banyak problem, punya pergumulan, kemudian saudara dengar ekonomi saudara ekonomi merosot, keuangan habis, kemudian di gereja ada tantangan janji iman, kira-kira saudara mau memberi apa enggak? Saudara akan berpikir, aduh aku lagi susah sekarang. Keuanganku enggak baik. Masalah problem begitu berat. Aku enggak bisa nabur. Ini kebanyakan orang seperti itu, jujur kita ngomong. Karena kondisinya sendiri tidak baik, saudara. Tetapi jemaat Makedonia melakukan itu. Mestinya dia enggak mampu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan turun atas hidupnya, maka jemaat ini mampu memberikannya. Amin. Saya percaya apapun yang saudara hadapi, keadaan baik tidak baik, keuangan tidak baik sekalipun, masalah boleh banyak, saudara. Tapi kalau kasih karunia Allah turun atas hidupmu, maka engkau akan dimampukan untuk melakukannya. Amin. Jadi bukan karena kekuatan jemaat Makedonia. Bukan. Tetapi itu karena semata-mata kasih karunia Tuhan untuk melakukan pemberian itu. Memampukan, saudara. Jadi kasih karunia yang ditulis di sini adalah yang dimaksud yaitu kemurahan hati. Jadi jemaat ini memiliki kemurahan hati, saudara. Biasanya orang kalau kondisinya enggak baik, ya, ada tantangan seperti itu, pasti tidak ada respon, saudara. Sudah nanti aja kalau kondisiku baik. Nanti saja kalau hatiku mood, tahu mood? Ya. Ada orang mau ngasih kalau hatinya mood. Apa bahasa Indonesia mood ini ya? Jadi ada orang yang aku mau nabur kalau aku mood. Lego, plong, udele bolong jari ini, saudara. Haleluya. Ada yang seperti itu. Jadi enggak mood, dia enggak mau kasih. Jangankan nabur, datang ke gereja, itu ada loh orang Kristen yang nunggu moodnya itu. Oh aku enggak mood hari ini, sudah enggak ke gereja. Ada, saudara. Di sini enggak ono, amin. Enggak ono sing ngaku maksudnya. Haleluya. Jadi sangat-sangat susah sekali dalam kondisi yang menderita seperti itu, kondisi yang susah itu, mereka miskin, dikatakan sangat miskin, tapi mereka menjadi berkat. Mereka tetap melakukan, mereka tetap memberi. Secara manusia saya katakan tidak mampu, tetapi oleh karena kasih Tuhan, dia dimampukan oleh Tuhan untuk memberi. Sekali lagi, itulah kasih karunia memberi, saudara, kasih Tuhan. Nah, saudara, dikasih Tuhan. Pada waktu Rasul Paulus memberitahukan dengan sukacita kepada jemaat Korintus bahwa jemaat orang-orang Makedonia menerima anugerah kasih karunia yang sangat dahsyat itu dan luar biasa, ya. Mereka bersukacita, mereka meluap-luap sukacitanya karena mengingat pengorbanan Yesus, mengingat kemurahan Tuhan yang diberikan oleh kepada jemaat ini. Jemaat ini boleh berpikir, saudara. Aku enggak punya apa-apa. Tapi kemurahan hati Tuhan itu ada dalam diriku. Kemurahan hati itu bukan berbicara apa yang kita miliki. Tapi kemurahan hati itu berbicara tentang hati ini diberikan. Saudara. Itulah kemurahan hati. Jadi memberi dari hati ini. Itulah yang namanya kemurahan hati. Bukan memberi sesuatu dari apa yang kita punya. Buktinya apa? Banyak orang kaya susah memberi. Tapi orang miskin banyak yang memberi, saudara. Maaf bicara, banyak sekali seperti ini. Kenapa? Maaf bicara. Kadang-kadang orang kaya susah memberikan apa? Dia takut miskin. Tapi kalau sudah miskin, saudara, mau memberi, ya sudah enggak takut miskin karena sudah miskin. Tetapi Alkitab mengatakan mereka akan kaya melimpah dengan segala kemurahan.
Itulah yang Tuhan bukan berarti kalau gitu ya sudah aku mau jadi orang miskin saja. Bukan, saudara. Bukan seperti itu. Kenapa jemaat ini melakukan hal seperti itu? Di sisi lain, dia mengerti akan prinsip kerajaan surga, yaitu kalau saudara melihat di ayat yang ke-9, ya, di ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Wah, ini adalah satu rahasia di mana semua orang tidak banyak tahu. Tapi jemaat Makedonia mengerti akan hal seperti ini. Ya. Meskipun dia itu miskin, dia mau melakukan sesuatu karena dia mengerti prinsip kerajaan surga. Tuhan Yesus kaya, rela jadi miskin supaya anak-anaknya menjadi kaya. Termasuk saudara dan saya. Oh, luar biasa. Sekarang kali kita ini berpikir dengan logika kita. Logika kita ini nggak bisa di cross check atau disamakan dengan logikanya surga. Sangat berbanding jauh. Nggak masuk akal, saudara. Nggak masuk akal, saudara dikasih Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ini satu rahasia. Jemaat ini mengerti. Meskipun dalam kondisi susah, kondisi miskin, dia tetap mau memberi. Karena ada satu rahasia bahwa Tuhan Allah pasti memenuhi segala kebutuhannya. Buktinya sampai hari itu dia masih hidup. Buktinya sampai hari itu mereka masih bisa makan. Buktinya sampai hari itu mereka masih bisa melayani, saudara. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Dan itu merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan atas hidup mereka. Saya percaya kita semua juga mengalami hal yang sama. Dulu, ya, kalau kita dengar BBM naik 100 rupiah saja. Waduh, ributnya minta ampun, saudara. Ribut. Naik lagi, ribut lagi. Dengar saudara, waktu BBM naik, banyak orang ribut seakan-akan besok nggak bisa makan. Ya. Seakan-akan besok sudah habis masa depannya. Tapi buktinya naik berapa kali, saudara masih bisa beli BBM enggak? Masih bisa makan nasi enggak? Kenapa? Karena Tuhan mencukupi hidup saudara. Karena Allah kita memelihara hidup saudara. Saudara menabur di gereja, meskipun dalam kondisi kekurangan, Tuhan memelihara saudara. Tuhan tidak pernah berhutang dengan siapapun juga. Dia pasti mencukupi segala kebutuhan yang kau perlukan. Oleh sebab itu jangan takut. Kasih karunia Allah melimpah atas hidupmu seperti kepada jemaat di sini. Saudara kasih Tuhan. Inilah satu rahasia. Dalam keadaan susah, keadaan terjepit, miskin, dia tetap mau menabur. Artinya jemaat ini tidak melihat situasi dan kondisi. Dia tetap menabur karena kasih karunia. Secara manusia dia tidak mampu, tetapi oleh kemurahan Tuhan dia dimampukan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ketiga, dikatakan demikian. Aku bersaksi, kata Paulus, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Mereka, jemaat itu memberikan sesuai dengan kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Oh, luar biasa, saudara. Dia sudah memberi sesuai dengan batas kemampuannya. Mentok sudah. Mentok. Batas kemampuannya berarti sudah mentok. Tetapi oleh kesaksian Paulus dikatakan, bahkan mereka melampaui kemampuan mereka. Sebenarnya enggak mampu. Tapi Tuhan memampukan. Karena sudah di luar batas kemampuan. Artinya yang kedua adalah bahwa
jemaat ini, yaitu memberi dengan maksimal. Tidak asal-asalan, saudara. Banyak orang yang memberi asal-asalan. Maaf bicara, ya. Kalau kolektan, ada yang uangnya dikunyek-kunyek. Waduh sampai lungset, saudara. Ya, baru dikasih. Jangan, saudara. Jangan. Tuhan tidak melihat nilainya. Tapi paling tidak saudara memberikan dengan hati yang tulus. Amin. Saudara berikan yang rapi. Ya, saya dulu sering menghitung hasil persembahan. Ya. Dan penghitung itu sebenarnya cepat. Bisa cepat, tapi menjadi lama. Kenapa? Karena banyak persembahan yang diuntel-untel, saudara. Sehingga kita nyetrika situ-situ, saudara. Haleluya. Jadi membongkari satu-satu ini yang bikin lama. Oleh sebab itu, maaf bicara, saya mau katakan hari ini, kalau saudara mau memberikan persembahan, saya nggak lihat nilainya, Tuhan nggak lihat nilainya, tetapi berilah yang terbaik untuk Tuhan. Ojo diuntel-untel, ngomongkan yang gini, ojo diuntel-untel ya. Haleluya. Saudara, kalau saudara pernah di sini, siapa yang pernah pegang uang dolar? Ada, ya. Uang dolar, saudara bawa ke bank, kalau diuntel-untel payu apa enggak? Enggak payu ya. Kenapa? Lungset gitu. Jadi uang dolar itu dirapikan, saudara. Memberikan yang terbaik. Yang maksimal. Jemaat Nikodim ini itu memberikan secara maksimal. Dia sudah memberikan yang sesuai batas kemampuannya, tetapi dia juga memberikan melampaui itu semua, saudara. Jadi memberikannya yang pol-polan. Memberikan pol-polan. Ya. Ojo hitung-hitungan ambek Tuhan. Ya. Pada waktu kita hitung-hitungan ambek Tuhan, maka kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan tidak pernah hitung-hitungan pada saudara. Tuhan tidak pernah hitung-hitungan. Saudara ada sampai hari ini itu karena kasih karunia. Saudara bisa makan sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Saudara. Jadi wajar kalau saudara juga memberi yang terbaik untuk Tuhan. Saudara. Jangan hitung-hitungan. Kalau saudara, saya kemarin berkhotbah di Kediri, saudara. Banyak orang yang sudah diberkati Tuhan, kemudian tidak lagi ke gereja. Saudara. Kenapa? Oh iya Pak, karena pekerjaan saya rame. Ada seperti itu. Saya lembur terus, proyek saya banyak, sehingga gak sempat untuk ibadah ke gereja. Gak sempat untuk memberi kepada gereja. Gak sempat, saudara. Kemudian saya tanya, pekerjaanmu rame, orderanmu banyak, proyekmu banyak, itu yang memberkati siapa? Yang memberkati Tuhan. Kamu sibuk dengan berkatnya Tuhan, tetapi tidak sibuk untuk memberkati Tuhan. Saudara, sehingga tidak banyak orang yang tidak beribadah, banyak orang yang tidak mau memberi ke gereja. Hati-hati saudara. Jemaat ini memberikan yang maksimal. Dia sudah menabur, tetapi tidak cukup dengan memberi taburan itu saja, tetapi dia memberi dirinya untuk ikut melayani para hamba-hamba Tuhan. Ikut melayani orang-orang yang hadir waktu itu. Dan dia memaksakan diri untuk bisa melayani semaksimal dirinya. Dikatakan ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Perhatikan, bukan cuma duit tok yang dikasih, tapi hidupnya dikasih, tenaganya dikasih, pikirannya dikasih, saudara. Padahal Paulus tidak minta itu. Ya, Paulus cukup sumbangan dana saja, tapi itu sudah cukup bagi Paulus. Tapi orang-orang ini, jemaat ini mendesak dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta dan mendesak kepada kami, kata Paulus, supaya apa dikatakan di situ? Supaya mereka
juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi jangan bangga saudara kalau bisa memberi, itu saja duitmu, tidak. Tapi yang Tuhan mau adalah hidupmu diberikan. Amin. Semuanya diberikan. Banyak orang cuma bangga memberi duitnya saja. Aku kan sudah jadi donatur gereja. Aku sudah membantu orang itu, orang miskin. Aku sudah bikin nasi bungkus setiap hari Jumat, tak bagi-bagi no. Aku sudah menabur di panti asuhan. Saudara, bangga dengan duitnya saja, saudara. Dan maaf bicara, orang model seperti ini biasanya, waktu dia memberi sepertinya semua sudah bisa dikuasai. Tapi Tuhan mau seperti jemaat ini. Bukan cuma uangnya, tetapi hidupnya diberikan. Tenaganya diberikan. Saudara, itulah yang Tuhan mau, saudara. Itulah yang Tuhan mau. Memberikan secara maksimal. Ojo setengah-setengah. Amin. Tuhan gak mau setengah-setengah, saudara. Alkitab mengatakan, janganlah kamu suam. Kalau panas ya panas, kalau dingin ya dingin, saudara. Saudara jangan setengah-setengah, tidak enak setengah-setengah itu. Saudara ada orang sakit dikatakan setengah mati, enak enggak kira-kira? Kejet, gak mati-mati. Mendingan mati kan begitu ya. Hah? Mendingan mati atau hidup begitu. Tapi kalau setengah mati, waduh menderitanya minta ampun, saudara. Jangan setengah-setengah. Saudara makan ya, nasi setengah mateng, enak enggak kira-kira? Kembung, saudara. Kembung, enggak enak. Jangan setengah-setengah. Ikut Tuhan jangan setengah-setengah. Saudara mau menabur jangan setengah-setengah. Saudara melayani Tuhan jangan setengah-setengah. Enggak enak namanya setengah. Oh, orang itu bagus, ganteng, ayu, cantik, tapi maaf bicara setengah. Mau saudara? Enggak enak. Ngomong kanan kiri, ojo setengah-setengah ya. Enggak enak. Tapi pol-polan. Amin. Ikut Tuhan harus pol-polan. Saudara memberi harus pol-polan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah berhutang. Dia pasti memberikan juga yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Saudara kasih Tuhan, jemaat ini luar biasa. Saudara, bukan diminta Paulus, tetapi dirinya sendiri secara sukarela memberikan lebih daripada itu. Yang ketiga, dikatakan demikian. Ayat yang kelima. 2 Korintus 8 ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Perhatikan. Memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Padahal dia miskin. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Ya, pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi yang ketiga, kehidupan jemaat di Makedonia ini adalah yaitu memberi diri sepenuhnya untuk Tuhan. Memberi diri sepenuhnya untuk Tuhan. Hidupnya untuk Tuhan. Hidupnya untuk Tuhan berarti maka hidupnya fokus kepada Tuhan. Tidak kepada yang lain. Bagaimana dengan kita? Sebagai orang yang percaya, yang sudah diselamatkan, mendapatkan kasih karunia, apakah hidupmu untuk Tuhan? Artinya kita memberi hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Itu Paulus berkata seperti itu. Luar biasa sekali, saudara. Kemudian Paulus juga berkata, hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Inilah yang namanya kasih karunia memberi. Jadi dia memberikan hidupnya sebenarnya. Semuanya diberikan untuk Tuhan. Tidak untuk yang lainnya.
Tidak untuk dunia, tidak untuk sesuatu yang lain, tapi diberikan untuk Tuhan. Jelas dikatakan, mereka memberikan diri mereka. Ini berarti sudah habis-habisan. Ya. Dia mengerti tentang kasih karunia. Karena Yesus sudah memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Yesus memberikan nyawanya untuk jemaat ini. Oleh sebab itu dia juga harus memberikan hidupnya untuk Tuhan. Ya. Memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Hati-hati saudara, dikasih Tuhan menjadi orang Kristen. Pada waktu saudara dipercayai sesuatu oleh Tuhan, ya, seringkali kita ini terjebak. Contoh, waktu saudara dipromosikan Tuhan, mungkin saudara pinter nyanyi, jadi WL, ya. Saudara pimpin pujian, itu berarti saudara memberi diri untuk Tuhan sebetulnya. Waktu saudara nyanyi, jemaat bersorak-sorai luar biasa, ya, maaf bicara, kalau tidak siap hati, engkau akan menjadi orang yang sombong. Engkau akan berkata, ini siapa dulu pemimpinnya dong? Aku, hati-hati. Ya. Pengkhotbah juga sama. Kalau engkau pintar dalam berkhotbah, menguasai materi khotbah, teologi mengerti, saudara dikasih Tuhan, khotbahmu bagus, memberkati banyak orang yang merasa diberkati dengan khotbahmu. Hati-hati. Harus jaga hati. Jangan saudara berkata, waktu saudara pulang, disalami, thank you Pak, khotbahnya luar biasa, bagus. Itu juga kalau enggak jaga hati, menjadi sombong. Waktu itu terjadi, maka sebenarnya tanpa disadari, hidup kita bukan untuk Tuhan lagi, tapi hidupnya untuk aku sendiri, untuk keakuannya, kesombongan. Hati-hati para pelayan Tuhan, saudara. Hati-hati termasuk saya, harus jaga hati. Kalau kita melayani, kita harus ingat, kita melayani Raja di atas segala raja. Maka hidup kita semuanya, seluruhnya diberikan totalitas untuk Tuhan. Oleh sebab itu dalam pelayanan apapun juga, saya mau katakan tidak boleh asal-asalan. Kalau engkau pintar nyanyi, sudah hafal semua lagu, maka engkau harus tetap ada intimasi dengan Tuhan. Harus ada persiapan. Jangan saudara berkata, oh besok pelayanan gampang, aku semua lagu sudah mengerti, sudah hafal, kapanpun juga aku siap tanpa latihan. Hati-hati, itu kesombongan. Pengkhotbah juga sama, pemusik juga sama, ya, choir juga sama. Kalau engkau sudah, aku sudah mengerti gerakannya, sudah menguasai ini semua, saudara tidak lagi perlu latihan, saudara tidak lagi berdoa, saudara tiba-tiba masuk dalam pelayanan. Maaf bicara, engkau tidak sedang melayani Raja di atas segala raja. Engkau sedang melayani dirimu sendiri. Hidupmu bukan untuk Tuhan, tapi hidupmu untuk diri sendiri. Oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, jemaat di Makedonia ini hidupnya diserahkan totalitas untuk Tuhan. Apa yang dia kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk supaya dia disanjung, bukan untuk dia supaya dielem, bukan. Tetapi dia sepenuhnya mengerti akan kasih karunia yang sudah diterima, dan semua itu dikembalikan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, saya berdoa supaya seluruh jemaat di tempat ini mengerti akan prinsip daripada kasih karunia memberi ini. Bukan cuma memberi secara materi, tapi jemaat Makedonia memberi secara hidupnya juga. Saudara, dan saya percaya kalau itu terjadi di tempat ini, saya yakin kemuliaan Tuhan turun atas tempat ini. Maka Tuhan akan beracara di tempat ini. Tuhan membuat sesuatu gebrakan yang besar di tempat ini, sehingga jemaat di tempat ini diberkati Tuhan. Amin. Sesuatu yang tidak mungkin kau lakukan, Tuhan memberikan kemampuan atas hidupmu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.
Saya undang WL maju ke depan. Nyanyikan satu lagu, hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nyanyikan dari hati saya. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Engkau sudah berfirman bagi kami malam hari ini. Biarlah kehidupan jemaat Nekadonia ini menjadi contoh, menjadi teladan bagi kami semua. Mereka sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan untuk memberi, bukan hanya memberi di masalah keuangan saja, tetapi dia memberi secara full, yaitu hidupnya diberikan. Mereka dalam memberi tidak melihat situasi, tidak melihat keadaan mereka. Secara manusia dia tidak mampu, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan memampukan mereka. Mereka memberikan sesuai kemampuan mereka, tetapi Alkitab berkata melebihi daripada kemampuan mereka. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang di luar duga, sesuatu yang tidak akan pernah dijangkau oleh siapapun juga. Tapi Yesus memberikan kemampuan atas hidup mereka. Mereka memberikan yang maksimal. Mereka bukan memberi setengah-setengah. Mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan yang ketiga, mereka mengutamakan Tuhan. Hidup mereka untuk Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri. Apa yang dikerjakannya bukan untuk ketenaran dia, bukan untuk supaya mereka mendapat sanjungan,
tetapi semata-mata orang karena kemurahan Tuhan turun atas mereka dan mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Hidupnya diberikan totalitas, hidup yang fokus kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, jemaat-Mu juga mengalami hal yang sama seperti jemaat di Makedonia. Jemaat-jemaat di tempat ini tidak lagi melihat keadaan mereka, tapi mereka mau tetap memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bukan cuma memberi secara finansial, secara materi, tetapi biarlah hidup mereka semua diberikan totalitas untuk kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya kalau itu terjadi, maka nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan akan berkarya di tempat ini. Tuhan akan membuat sesuatu yang luar biasa di tempat ini. Dan gerejamu menjadi gereja yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah selesai. Kami percaya Roh Kudus akan tetap berkarya atas jemaat-Mu ini. Meteraikan setiap firman Tuhan yang sudah ditaburkan, sehingga menjadi benih yang murni dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan, katakan amin. Silakan saudara. Puji Tuhan, Bapak Saudara, firman Tuhan yang begitu menguatkan kita. Mengundang Ibu Erlin untuk berdoa persembahan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita memberikan persembahan. Boleh kita memberikan dengan segenap hati. Selamat malam Tuhan Yesus. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kesempatan indah kami boleh bersama menerima firman Tuhan. Dan terlebih sebentar kami akan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan. Jauhkan dari pikiran-pikiran kami yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jauhkan dari roh kikir, jauhkan dari setiap hati kita untuk kami boleh memberikan dengan segenap hati kami. Biar pada malam hari ini apa yang kami tabur, apa yang kami beri, dan apa yang kami tuai, Tuhan kembalikan dengan berkat lipat ganda. Terima kasih Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang terulur untuk memberikan persembahan. Besar kecil Tuhan kembalikan dengan berkat kali lipat ganda. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua persembahan ini dalam tangan Tuhan. Dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Haleluya. Tes. Shalom, selamat malam semuanya. Oke, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk Jemaat Tribun. Sebelumnya saya mohon maaf dikarenakan kesalahan teknis dari jaringan internet. Maka untuk siaran
streaming langsung pada hari ini ditunda dan akan segera ditayangkan ulang pada hari Kamis atau Jumat besok hari. Jadi mohon dapat diinformasikan kepada teman-teman, kerabat, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, untuk streamingnya bisa dilihat lagi, dicek hari Kamis atau Jumat. Dan beberapa pengumuman gereja, yang pertama gereja mengundang untuk jemaat hadir dalam ibadah raya pada hari Sabtu jam 6 sore, dan ibadah raya yang kedua hari Minggu jam 10. Dan ibadah DFM seperti hari ini diadakan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Untuk ibadah raya Sabtu besok akan dilayani oleh evangelis Ishak dari Mojokerto, dan untuk hari Minggunya akan dilayani oleh pendeta Nuri. Yang ketiga, ikuti ibadah Fresh Cell setiap hari Kamis lewat via Zoom. Tapi khusus untuk tanggal 16, Fresh Cell akan diadakan on-site di rumahnya Bapak Titi di Araya ya Pak ya, di Araya. Untuk yang keempat, pelayanan pastoral gereja bila ada jemaat yang ingin didoakan atau baptisan air serta pelayanan kematian atau rumah baru pernikahan bisa menghubungi pihak gereja, maka akan dibantu oleh pihak gereja. Yang terakhir, gereja juga membuka pendaftaran pelayan Tuhan, pemain musik, singer, tamborin, choir yang berminat bisa segera menghubungi pengerja dari gereja. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Saudara, kita boleh berdiri bersama. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku yakin Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan ku yakin tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Amin. Terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu yang berlimpah atas kami Tuhan. Karena itu Bapa-Ku ajarkan kami untuk memiliki hati untuk memberi Tuhan. Memberi dengan segenap hidup kami Tuhan. Memberi dengan tulus, dengan fokus untuk memberi hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Bukan untuk kami masing-masing. Karena sudah terlalu banyak, terlampau besar pemberian dari Engkau untuk kami Tuhan. Maka kami Tuhan Kau ajarkan untuk bisa memberi lebih dan lebih lagi. Baik itu dengan apa yang kami bisa
yang adalah dari Engkau juga Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau ajarkan kami untuk mengembalikan semua yang menjadi milik-Mu juga Tuhan. Kau ajarkan kami memiliki kerelaan hati semakin hari semakin besar, karena terlalu besar kasih-Mu atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau sertai juga setiap kami, setiap kegiatan kami, apapun yang kami lakukan, itu semua kami lakukan tetap di dalam Engkau dan Engkau tetap di dalam kami. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu, sehingga kami juga akan mensyukuri semua itu dengan kami ingin memberikan yang terbaik dari apa yang kami bisa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita angkat tangan kita. Terbukalah tingkap-tingkap langit. Kami mengikat segala yang baik dari Tuhan dan akan menjadi berkat untuk setiap kami Tuhan. Jalan akan terus naik, tidak akan pernah turun. Kau akan semakin besar, Kau akan semakin terang. Kau akan berjalan mendekati Tuhan dan semakin disempurnakan. Terima kasih, pulang dan nikmatilah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai Maranatha, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Bagi semua yang sudah menerima berkat, katakan amin. Bapa